Selamat datang di Audit News, sumber informasi terpercaya mengenai seputar dunia akuntansi dan juga audit. Bersama saya Alvina Nuriska dan rekan saya Risha Derusa Fitri. Pagi ini kita akan membahas topik penting dalam dunia audit, yaitu siklus pendapatan, piutang, penerimaan kas, serta pengeluaran kas dan hutang. Kita akan lihat bagaimana proses audit memastikan keadalan laporan keuangan. Langsung saja kita simak dalam laporan berikut ini. Pemirsa, di balik setiap transaksi perusahaan, ada sistem yang memastikan pendapatan dan pengeluaran dicatat dengan benar. Tapi, bagaimana jika sistem itu tidak diawasi dengan baik? Dulu sampai hari ini belum sempat aku buat faktur nih. Yang penting udah aku catat dulu deh. Waktunya hari ini lumayan banyak, tapi udah sore nih. Gimana habis baca store-nya? Loh, emangnya itu boleh? Nanti dicari auditor loh. Ya jelas sih. Permisi, ya, kami dari tim audit mau memeriksa transaksi keuangan perusahaan ini. Ini berarti dulu. Ini faktur tanggal 12 itu belum ada dan uang setoran itu belum masuk ke bank. Bisa dijelaskan bagaimana? Masalah kecil seperti ini kok bisa bikin laporan keuangan tidak akurat. Audit dilakukan supaya hal-hal begini itu bisa segera diperbaiki. Dalam kasus ini membuktikan bahwa pentingnya audit dalam siklus pendapatan dan pengeluaran kas. Nah, dengan audit, perusahaan dapat memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan diawasi dengan benar. Oke, permisa, kita mulai dengan siklus audit pendapatan, yaitu proses yang berfokus pada seluruh aktivitas yang menghasilkan pemasukan bagi perusahaan. Siklus ini mencakup penjualan barang maupun jasa baik secara tunai maupun kredit. Karena pendapatan merupakan sumber utama laba, kesalahan maupun kecurangan dalam pencatatannya dapat mempengaruhi laporan keuangan. Menurut dirjen akuntansi, pendapatan diakui bulan pertama telah terrealisasi, yaitu barang atau jasa sudah diserahkan dan faktasi muncul. Kedua, telah terbentuk, yaitu proses penjualan telah selesai. Dalam audit, auditor perlu melakukan efektivitas pengendalian enter. Jika pengendalian kuat, maka kemudian kurangin. Namun, bila pengendalian lemah, auditor perlu pemeriksaan substantif lebih dalam. Beberapa prosedur penting meliputi konfirmasi kepada pelanggan, uji cut-off, dan penulisan dokumen seperti faktur. Langkah-langkah penting ini dibutuhkan agar auditor dapat memastikan bahwa pendapatan perusahaan benar-benar efektif, akurat, dan sesuai dengan ekonomi yang terjadi. Setelah pendapatan dicatat, timbullah piutang usaha, yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan atas penjualan secara kredit. Disinilah peran audit siklus piutang menjadi penting. Tujuan utama audit piutang adalah memastikan bahwa saldo piutang benar-benar ada, menjadi hak perusahaan, dan dapat ditagih. Auditor juga harus memastikan bahwa cadangan piutang ragu-ragu telah dihitung dengan wajar. Beberapa langkah penting yang diambil auditor meliputi yang pertama, konfirmasi piutang dengan pelanggan. Lalu yang kedua, analisis umur piutang. Hal yang ketiga, penelusuran dokumen penting. Lalu yang keempat, pemeriksaan jurnal penyesuaian. Hasil audit ini membantu auditor memastikan bahwa saldo piutang dalam laporan keuangan tidak mengandung salah satu material dan bahwa perusahaan telah menerapkan kebijakan penagihan yang memadai. Selanjutnya yaitu audit siklus penerimaan kas. Siklus penerimaan kas berfokus pada pemeriksaan seluruh arus kas masuk perusahaan, seperti pembayaran dari pelanggan atau pendapatan lain. Karena kas itu sangat rentan terhadap kesalahan dan kecurangan. Pengendalian intern yang ketat itu sangat diutamakan. Tujuan utama dari audit siklus penerimaan kas adalah memastikan setiap penerimaan telah dicatat dengan benar, disetorkan ke bank tepat waktu, dan tidak disalahgunakan. Prosedur penting dalam audit ini meliputi rekonsiliasi bank, pengamatan langsung atas penerimaan kas, penelusuran bukti transaksi ke dalam jurnal umum, uji cut-off agar kas dicatat pada periode yang tepat. Siklus terakhir yang diaudit adalah siklus pengeluaran kas dan hutang. Siklus ini mencakup seluruh proses mulai dari pembelian barang atau jasa hingga pembayaran kepada pemasok. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran kas dan hutang adalah memastikan bahwa seluruh transaksi itu benar-benar terjadi, telah dicatat secara lengkap, jumlahnya sesuai dengan dokumen pendukung, dan yang terakhir telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang.
Auditor perlu memahami sistem bisnis klien, terutama dalam proses pembelian dan pembayaran. Pengendalian internal yang baik pada siklus ini meliputi 1. Pemisahan tugas antara bagian pembelian, penerimaan barang, dan laporan keuangan. 2. Adanya otorisasi atas setiap pengeluaran kas. Dan yang ketiga, rekonsiliasi secara rutin antara catatan akuntansi dan laporan bank. Dalam prosedur audit, auditor akan 1. Menelusuri dokumen pembelian, 2. Melakukan konfirmasi kepada pemasok, 3. Memeriksa bukti kas keluar, dan yang keempat, melakukan analisis rasio keuangan. Dokumen-dokumen seperti audit pembelian, faktur, daftar gaji, daftar aset menjadi bukti utama audit. Nah, dari sinilah auditor dapat menilai apakah pengeluaran kas dan hutang perusahaan itu telah diakui secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, hasil audit dari siklus ini membantu mencegah terjadinya pembelian fiktif, pembayaran ganda, maupun penyalahgunaan dana perusahaan.